sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Saudara Presiden Joko Widodo Senin pagi membuka rapat terbatas Kabinet tentang laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pembukaan rapat yang disiarkan lewat Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengeluarkan larangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Aturan ini sebagai tertinggi pada Minggu 29 November lalu, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. COVID-19 tidak lain merupakan tokoh utama tahun 2020 yang penuh kejutan. Tidak sedikit korban berjatuhan dan warga yang resah akan pandemi ini. Lekas, sebagai seorang mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Beberapa orang cukup beruntung untuk memiliki segudang pakaian dalam kehidupannya. Di sisi yang lainnya, masih banyak saudara kita yang kurang beruntung bahkan untuk mengganti pakaian setiap hari. Padahal kita tahu kalau pakaian merupakan kebutuhan pokok yang khususnya sangat berperan penting dalam aspek kebersihan selama masa pandemi ini. Salah satu aksi saya sebagai seorang mahasiswa dalam masa pandemi ini adalah membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan dengan cara menyumbang pakaian yang masih layak pakai. Selain itu, menyumbangkan pakaian ini juga salah satu bentuk rasa peduli saya terhadap lingkungan sekitar demi terhindarnya penumpukan sampah pakaian di Indonesia. Perintah Allah ke-10 berkata, "Jangan mengingini milik sesamamu. Dunia ini adalah fana, begitu juga dengan harta manusia. Keserakahan, rakus, dan haus akan harta duniawi merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Seharusnya, sebagai manusia yang beriman, kita harus bersyukur atas apa yang kita punya saat ini." Perintah Allah ke-10 ingin mengajak kita untuk memberi apa yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan. Lukas 6 ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kertas merupakan salah satu jenis sampah yang seringkali ditemukan di mana-mana. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Indonesia mengeluarkan sampah kertas sebesar 175.000 ton per hari. Sayangnya, Indonesia belum memaksimalkan pendaur ulangan kertas untuk dimanfaatkan kembali. Sebagai seorang mahasiswa, saya ingin membuat kertas daur ulang dari tumpukan kertas yang sudah tidak terpakai. Kertas daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk mencatat catatan dan mengerjakan latihan soal saat kuliah online. Menurut Kejadian 2 ayat 15, manusia ditugaskan merawat semua ciptaan lainnya. Sebagai seorang manusia, kegiatan mendaur ulang kertas merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan ini kita bisa mengurangi sampah kertas yang menumpuk agar ekosistem tidak terganggu.